Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat IPB, kembali lagi di IPB Podcast bersama saya Zahra Zahira. Nah Sobat IPB, berdasarkan surat keputusan Rektor nomor 328 tahun 2021 terjadi transisi atau perubahan dari Fakultas Kedokteran Hewan menjadi Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis. Nah ini tentunya menjadi pertanyaan besar bagi Sobat IPB dan bagi saya juga. Nanti kita akan membahas seperti apa latar belakangnya, kurikulumnya seperti apa, dan akan dibahas langsung bersama Dekan Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis, Profesor Denny Noviana. Halo Prof, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Zahra. Sehat ya Prof ya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Prof gimana kabarnya sekarang ini? Alhamdulillah baik, sehat. Menyesuaikan nama FKH menjadi SKHB perlu waktu ternyata. Perlu waktu. Prof Denny, ini kan menjadi pertanyaan besar. Terus saya juga ternyata sebetulnya baru tahu nih Prof, Betul. ada perubahan nama seperti ini. Nah kira-kira Prof, apa sih yang melatar belakangi hal tersebut Prof? Baik, jadi yang pertama tentu di IPB sendiri kan memang ada istilah fakultas dan dari sekolah. Tapi kalau yang latar belakang yang pertama adalah Fakultas Kedokteran Hewan itu sebetulnya prodinya memang hanya satu rumpun keilmuan. Itunya dulu latar belakangnya. Dan yang kedua itu memiliki kekhasan. Satu-satunya fakultas yang memiliki 3 departemen tapi hanya satu prodi sebetulnya hanya FKH. Sementara contoh fakultas lain memiliki 4 departemen, 4 prodi untuk S1. Tapi FKH dari dulu itu departemennya 3 tapi prodinya 1. Karena semua departemen mengelola hanya satu prodi. Jadi artinya memang harus dikelola secara khas begitu ya. Nah, karena dikelola secara khas dan di dalam statuta IPB itu memang memungkinkan ada format sekolah. Jadi latar belakangnya pertama karena FKH itu memiliki kekhasan satu rumpun ilmu yang sama. Yang kedua, secara aturan memang memungkinkan di statuta dari pemerintah tentu dan juga dari peraturan MUA. Jadi sebenarnya itu latar belakangnya dan proses ini proses yang cukup panjang. Jadi bahkan dimulai sejak 2018. 2018. Dan sekarang sudah 2022. Jadi pengkajiannya dimulai dari tingkat divisi tentunya, tingkat departemen, tingkat fakultas, sampai disetujui tentu di Senat ya, Senat Fakultas sampai masuk ke IPB. Prosesnya 2 tahun. Sampai alhamdulillah disahkan kemarin di akhir tahun 2021 ya Mbak ya, tanggal 28 Oktober 2021. Baik. Prof, berbicara ya soal program studi, apakah nantinya dari yang namanya Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis ada another program studi lagi Prof? Baik. Ini sebagai clue juga buat Sobat IPB yang pada penasaran nih ke Prof. Baik, ini yang ditunggu-tunggu mungkin ya. Baik, jadi tadi saya sampaikan kan memang ada kekhasan pengelolaan karena satu prodi. Dan rencananya kalau lihat belakang namanya kan ada kata-kata biomedis ya. Nah, itu dia. Nah, jadi contoh sekarang nih katakanlah siapa sih yang paling berperan contoh dalam pengembangan vaksin COVID gitu ya. Kemudian alat-alat kedokteran yang berkembang luar biasa sangat hebat. Itu sebenarnya perlu satu bidang disiplin ilmu yang namanya biomedis. Nah, oleh karena itu pengembangan ke depannya tentu akan ada prodi tambahan di selain yang sudah kuat saat ini ya, kedokteran hewan sudah sangat kuat, yaitu pengembangan prodi biomedis. Itu untuk pengembangan ke depan. Dan tidak nutup kemungkinan pengembangan prodi yang lain. Tapi semua masih satu rumpun ilmu. Kata kuncinya kan tadi satu rumpun ilmu ya. Jadi kedokteran hewan, biomedis, farmasi, dan akan ada program spesialis untuk dokter hewan. Spesialis, jadi kan kalau di dokter manusia setelah lulus dokter, ada spesialis ya, spesialis anak, spesialis kandungan gitu lain sebagainya. Dokter hewan saat ini belum ada kan, padahal di Amerika, di Eropa itu ada spesialis. Di Indonesia itu belum ada, Di Indonesia belum ada program spesialis, dan itu yang akan kita kembangkan IPB. Jadi IPB sekali lagi akan menjadi trendsetter sebetulnya ke depannya untuk membuka program spesialis. Jadi ini sebetulnya sangat strategis perubahan ini untuk pengembangan ke depan, Pak. Dan emang terbukti ya Prof, FKH tertua dan terbaik. Keren banget Prof. Ini juga berarti ditetapkannya sudah ya Prof ya, tahun 2021 ini ya. Nah ini ibaratnya kan ada proses, di samping itu ada proses mungkin perubahan nama, rebranding dan sebagainya macamnya. Itu menurut Prof bagaimana sih Prof langkah-langkahnya untuk melalui hal-hal tersebut? Tadi kan sudah sebagai administratifnya sudah nih clear gitu. Nah untuk menetapkan namanya mungkin di masyarakat itu gimana Prof kira-kira? Betul, jadi tentu kita ketahui bersama ya, FKIPB ini memiliki stakeholder yang sangat luas, memiliki mitra kerjasama yang sangat luas juga baik di dalam maupun di luar negeri.
Kemudian para alumni, yang paling berespon cepat nih para alumni tentunya terkait dengan hal ini. Dan tentu itu sesuai di SK Rektor tersebut, kita diberikan waktu 1 tahun untuk transisi sejak tanggal 28 Desember. Dalam transisi itu masih diberikan keleluasaan. Yang pertama untuk atribut nama masih bisa dipergunakan FKH maupun SKHB secara bersamaan. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua untuk proses-proses perubahan tata kelola, dari dekan, wakil dekan, dan seterusnya struktur organisasi ke bawah pun itu diberikan keleluasaan selama 1 tahun untuk proses itu. Dan yang berikutnya yang ketiga, bagaimana dengan pihak luar? Kita akan lakukan tentu nomor 1 sosialisasi, tahapannya sosialisasi yang sifatnya ke masyarakat umum, kemudian setelah itu baru ke para stakeholder kita. Insya Allah rencana di bulan depan kita akan, bulan ini ya sebetulnya akhir bulan ini kita akan roadshow ke beberapa mitra kerja sama kita, dan itu adalah hal-hal yang perlu kita lakukan. Dan yang penting kepada calon siswa SMA yang akan daftar, itu kan yang penting kan ya Mbak Zahra ya. Iya, ini juga Sobat IPB ini banyak yang nontonnya juga siswa-siswa SMA, Prof, calon mahasiswa IPB kayak gitu, Prof. Iya. Karena alhamdulillah tahun ini kan kita masih peringkat cukup baik nih ya dari yang sisi yang pendaftar nih. Kemarin saya diberikan kabar masih cukup tinggi nih untuk ke FKH. Mudah-mudahan nanti karena SKHB jadi tidak turun gitu kan ya. Alhamdulillah. Ya, tapi semoga Prof. Baik. Justru jadi kira-kira itu tahapannya. Meningkat ya Prof ya. Betul. Ya. Prof Denny, ini sebetulnya apa sih Prof dari tujuan besarnya? Apa yang ingin dicapai nantinya ketika sudah berubah jadi SKHB gitu Prof kira-kira? Baik, sebetulnya jadi yang pertama tentu kita perlu penguatan profesi dokter hewan, itu yang paling utama. Karena penguatan profesi dokter hewan kita tahu dokter hewan itu sebenarnya salah satu unsur di dalam konsep One Health. One Health itu kan satu kesehatan semesta. Di situ ada dokter manusia, dokter hewan, dan lingkungan. Contoh katakanlah penyakit yang sekarang COVID itu kan tidak bisa didekati hanya dari satu sisi dokter manusia saja mengobati. Kan di situ ada lingkungan. Di situ ada juga yang masih diduga kan hewan mungkin sebagai perantaranya. Jadi kan harus terintegrasi mengerjakan itu. Nah jadi kita ingin memperkuat sebenarnya positioning dari dokter hewan, itu yang pertama. Yang kedua tentu ilmu kedokteran ini kan berkembang pesat. Contoh sekarang telemedicine gitu ya. Ada ada halodoc kalau di manusia lain sebagainya. Di hewan ada juga kan sekarang. Kita punya teleradiologi lain sebagainya. Jadi perkembangan kedokteran hewan kan luar biasa sangat cepat. Dan itu tentu perlu diantisipasi dengan berbagai perubahan juga. Nah, jadi intinya perubahan itu adalah untuk itu. Tantangan ke depan semakin banyak, ada One Health, ada pengembangan dunia teknologi yang semakin berkembang. Contoh artificial intelligence. Kemudian membedah sekarang tidak harus orang ada di situ begitu kan. Itu kan hal-hal yang perlu diantisipasi. Nah, dengan sekolah tentu akan lebih fleksibel karena tata kelolanya akan lebih simpel, tidak seperti yang sekarang. Sekarang sudah baik begitu ya, tapi kan tentu kita harus terus improve untuk lebih baik lagi. Jadi sebenarnya yang inti utamanya adalah ke sana untuk penguatan profesi dokter hewan dan pengembangan ke depan untuk ilmu-ilmu yang saat ini terus berkembang. Setuju Prof. Nah ini Prof seperti yang kita ketahui bersama ya, biasanya kan teman-teman mahasiswa FKH ini adalah memang yang unggulan di sekolah-sekolahnya nih Prof. Nah kira-kira nantinya ketika sudah berubah nama menjadi SKHB, apa sih kurikulum yang berubah? Betul. Atau sebetulnya apa perbedaannya dari FKH menjadi SKHB yang tadi Prof sudah sampaikan? Ada prodi yang nantinya akan bertambah, itu kira-kira bagaimana Prof? Baik, jadi mungkin yang perlu diingat adalah ada namanya prodi, ada namanya fakultas. Fakultas itu atau sekolah itu kan disebutnya unit penyelenggara program studi. Kedokteran hewan prodinya tidak berubah, namanya tetap sama kedokteran hewan. Itu kan program studi. Yang diakreditasi itu adalah program studi, bukan fakultasnya, bukan sekolahnya. Jadi artinya kurikulum yang saat ini ada tetap tidak berubah, tetap masih berjalan. Tentu dikembangkan ya sesuai dengan kebutuhan stakeholder dan sebagainya, itu dikembangkan. Jadi utamanya kita tetap tidak berubah sebetulnya ya. Yang menjadi utamanya tidak berubah, tapi yang berubah itu sebenarnya tata kelola berubah. Kemudian bagaimana pengembangan prodi ke depannya itu yang akan berubah. Tapi core inti kurikulum tidak berubah karena di Indonesia ini sudah sangat baik. Di Indonesia itu sebetulnya sudah ada 3 unsur yang berperan dalam pembentukan kurikulum di ini. Yang pertama Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia. Yang kedua Asosiasi FK Indonesia. Dan yang ketiga adalah organisasi dunia, disebutnya OAI Day One Competence. Kita nggak boleh lepas dari itu Mbak, dari 3 unsur itu. Dan itu sudah mewarnai sekitar 110 SKS. Dan itu tidak boleh lepas dari itu. Jadi artinya itunya tetap harus sama. Tapi yang sisanya SKS yang itu yang
bisa kita kembangkan. Jadi kira-kira itu jadi jangan khawatir calon siswa SMA yang mau datang ke kita, tentu kita akan tetap mempertahankan yang sudah baik, justru akan kita kembangkan hal-hal yang memang masih terus bisa kita improve. Demikian, Mbak. Iya, jadi Ya. kira-kira nih Prof, Ya. sebagai clue juga, Betul. ada berapa program studi? Program studi. Nomor 1 tentu prodi kedokteran hewan tetap Kedokteran ada, hewan tetap itu ada. memang utama. Yang kedua rencananya dalam tahun depan itu prodi biomedis yang akan dibuka. Yang ketiga prodi farmasi itu akan dibuka juga, dan yang keempat prodi spesialis. Jadi ini luar biasa. Wah, pekerjaan yang sangat tahun ini kita panjang, sedang Prof. Masya siapkan Allah. itu semua. Mudah-mudahan biomedis yang akan lebih dulu. Setelah itu mungkin antara farmasi atau spesialis kita lihat dari kesiapannya. Gitu ya. Baik Prof, nah nantinya gitu ya Prof ya, ketika sudah ada semuanya, Ya. bagaimana kesiapan prasarana, tentunya mungkin laboratorium Ya. gitu ya, stakeholders terkait, itu Betul. kan sebagai penunjang para mahasiswa juga untuk menempuh pendidikan, itu bagaimana Prof dari SKHB sendiri? Ya, terima kasih Mbak. Jadi memang betul, pasti kalau bicara tentang pengembangan prodi pasti tidak lepas dari sarana prasarana. Jadi saat ini alhamdulillah kalau untuk SKHB yang saat ini existing sudah sangat baik fasilitasnya. Kita punya rumah sakit hewan yang terbesar dan terlengkap juga, dan itu tentu menunjang 3 prodi yang akan dikembangkan tersebut. Nah, kemudian yang kedua, kita punya dana biaya pengembangan institusi dan fakultas yang rutin kita mendapatkan dana itu, dan itu juga tentu untuk peningkatan sarana prasarana akan kita kembangkan. Yang ketiga, kita mengembangkan juga melalui skema kerjasama dengan pihak swasta begitu ya, maksudnya dengan itu untuk membantu mengembangkan berbagai sarana prasarana yang ada. Contoh alhamdulillah tahun ini kami dapat dana yang lumayan besar Mbak, sekitar 15,9 M untuk pengembangan contoh assisted reproduction technology. Jadi untuk mengembangkan membantu reproduksi hewan-hewan yang terancam punah. Dan itu kan luar biasa untuk pengembangan prodi biomedis, itu akan sangat bermanfaat. Jadi kira-kira itu beberapa sumber, tentu dari PB tentu ada sumber ya, dan dari kerjasama lainnya juga ada sumber. Dari kacamata seorang Pak Dekan, Ya. dari kacamata seorang Prof Denny, apa yang Prof Denny harapkan dari lulusan nantinya para mahasiswa terbaik Ya. dari Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis? Baik, jadi saya yakin yang mendaftar di IPB semuanya adalah mahasiswa yang terbaik dari seluruh Indonesia. Dan kita juga tidak satu-satunya yang memiliki kelas internasional, yang mahasiswanya betul-betul dari internasional memang FKH. Kita punya 10% mahasiswa dari Malaysia, dari Brunei, dan itu tentu harus kita pegang amanahnya dengan baik ya. Nah, jadi harapan dari kami tentu apa yang ada saat ini yang sudah baik itu terus kita improve, kita kembangkan lagi. Dan ini tentu harus memenuhi juga ekspektasi dari para siswa dan para orang tua. Kemudian berikutnya lagi yang ketiga, prodi-prodi yang kita kembangkan tentu akan mendukung yang saat ini sudah kuat begitu ya. Dan harapan yang terakhir tentu kontribusi kita kepada pengembangan, kepada peningkatan kemampuan akademik sumber daya manusia di Indonesia tentu akan bisa berkontribusi dengan menambah prodi yang memang belum ada yang menggarap prodi itu. Biomedis belum ada prodi S1 di Indonesia. Prodi spesialis belum ada di Indonesia saat ini. Farmasi ada begitu ya, tapi itu tentu akan saling menunjang. Jadi mudah-mudahan harapan besar, bukan hanya harapan kami, tapi semua harapan besar dari 105 dosen di FKIPB, 100 tendik, para mahasiswa, mereka luar biasa sangat senang dengan rencana-rencana ke depan kita ini. Tapi sekali lagi memang perlu waktu untuk berubah. Kita tidak berubah-ubah, tapi perubahan itu memang satu keniscayaan. Kira-kira demikian, Mbak. Iya betul Prof. Saya setuju banget nih Prof. Nah kira-kira selanjutnya last question atau pertanyaan terakhir, apa harapan dari Prof Denny sendiri dari perubahan yang akan terjadi saat ini dan yang sedang dikerjakan Prof? Ya, jadi yang pertama tentu kami sangat memerlukan support dari semua pihak. Tentu dari IPB sangat support terhadap kami, itu tidak terlepas dari Pak Rektor yang tentu bersupport kepada kami. Kemudian yang kedua tentu dukungan dari para stakeholder yang bekerja sama dengan kami saat ini. Tentu kami tetap perlu mengembangkan kerjasama terus itu ditingkatkan karena kami memiliki prodi juga yang harus tentu dengan wahana pendidikan mitra kerjasama sangat penting.
Kemudian yang ketiga, berbagai elemen yang saat ini terkait dengan pengembangan prodi seperti asosiasi FKH, perhimpunan dokter hewan itu perlu bersinergi juga untuk mengembangkan program studi ini. Dan tentu yang akan kami kembangkan kan bukan hanya untuk kepentingan IPB, tapi bagaimana kita mengembangkan ini untuk kepentingan lingkup yang lebih luas. Demikian harapan-harapan dari saya. Amin, amin, amin. Semoga kita juga berdoa bersama, Prof. Baik. Dari harapan itu prosesnya berjalan dengan lancar gitu ya, Prof ya. Amin, Kita amin. juga berharap bersama tentunya nanti Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis IPB ini bisa memberikan kontribusi yang sangat besar bagi bangsa Indonesia maupun semua dunia ini. Amin. Terima kasih banyak. Amin, ya rabbal alamin. Prof Denny, terima kasih banyak Sama-sama, sekali lagi. Mbak Zahra. Senang Sama-sama. banget nih ketemu lagi sama Prof Denny. Berbincang-bincang ini selalu seru, Prof. Kalau ngobrol sama banyak. Prof Denny ini. Terima kasih banyak Prof Sama-sama. Denny, semoga sehat selalu dan terima kasih banyak tentunya untuk seluruh sobat IPB yang telah menonton tayangan ini. Saya Zahra Zahira, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.